Selamat tahun baru dan apa resolusimu? Bertemu lagi di Grow with Raffi, talking everything about literasi, philosophy, and productivity. Nggak kerasa sudah 1 tahun dari video sebelumnya tentang refleksi akhir tahun. Ini kita berjumpa lagi di series refleksi akhir tahun. Setelah akhir tahun lalu aku membuat video refleksi, kiranya sayang jika tidak diteruskan kebaikan itu. Maka kali ini, seperti tahun lalu, berdasarkan 3 dawuh dari kiaiku, mari kita berefleksi dan beresolusi. Jihad fisabilillah di zaman sekarang adalah dengan menuntut ilmu. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, kenapa bangsa Eropa pada masa lampau sangat bersemangat untuk menjelajahi dunia dan menjajah negara-negara yang mereka singgahi? Jawabannya, karena mereka berpegang teguh dengan sebuah semangat yang dihasilkan oleh sebuah narasi besar, yaitu gold, glory, and gospel. Dari sini kita bisa belajar betapa sangat impactful sekali sebuah narasi itu. Hal ini juga terlihat dalam Islam sebagai salah satu dari identitasku. Begitu banyak orang melakukan tindak kejahatan berdasarkan narasi jihad dengan semangat agar menjadi hamba pilihan yang pasti masuk surga dan hadiahi bidadari yang banyak. Begitu banyak manusia yang menghalalkan segala cara untuk bisa menempuh jalan jihad. Namun, ada narasi baru yang dibawa oleh guruku perihal jihad. Beliau kerap sekali dalam setiap pengajian menerangkan kepada setiap santrinya bahwa jihad kontemporer bukan lagi tentang mengangkat senjata, khususnya bagi masyarakat muslim yang tinggal di negara-negara non-konflik. Namun, jihad di era sekarang adalah tentang mengangkat akal kita dan saling menusukkan gagasan. Mungkin dawuh ini akan aku jadikan dasar pertama untuk refleksi di akhir tahunku dan untuk beresolusi juga di awal tahun nanti. Terlebih kini berdasarkan arahan juga dari kiaiku, aku telah diterima dan berkuliah selama 1 semester di jurusan Akidah dan Filsafat Islam di salah satu universitas di kota tempat aku tinggal. Selama 1 semester aku berkuliah, aku dan teman-temanku sering berdiskusi dan memperdebatkan sebuah narasi atau sebuah tema tentang kenapa Islam gagal menjadi pusat peradaban kembali seperti di saat bangsa-bangsa barat sedang mengalami dark age. Ini mungkin akan terdengar sedikit utopis jika kita mempercayai bahwa problem ini akan selesai pada satu era saja. Tapi bagiku, semangat mengembalikan Islam sebagai pusat peradaban yang dielaborasikan dengan dawuh kiaiku tadi tentang jihad masa kini adalah menuntut ilmu, akan bisa menjadi sebuah narasi besar yang menggerakkan sesuatu untuk merubah sesuatu yang tentunya tidak kecil juga, setidaknya untuk diriku pribadi. Jadi di tahun depan, salah satu resolusiku adalah memperbanyak membaca dan belajar. Kita harus mensyukuri masa muda kita. Manusia kerap merasa mampu dan siap untuk menghadapi hidupnya justru ketika ia hendak kehilangannya, ucap seorang filsuf stoik bernama Seneca. Tentu, kita mungkin sering menemukan banyak sekali orang tua so edgy yang tiba-tiba nimbrung ke tongkrongan anak muda dan melakukan flexing kekecewaan masa lalunya dengan ucapan, coba saja dulu aku gitu, mungkin sekarang aku nggak gini. Tentu aku tidak ingin jadi orang tua yang seperti itu kelak. Selama 1 semester aku berkuliah di jurusan filsafat, membuatku sadar bahwa semangat masa muda itu mengandung banyak sekali energi yang harus dialokasikan ke hal-hal yang tentunya positif. Kesadaran ini tercipta dari pengalaman gap year-ku selama 3 tahun. Ketika aku masuk kuliah, satu kelas dengan teman-temanku yang lebih muda, kadang aku merasa tidak bisa mengimbangi semangat mereka dalam hal-hal yang baik. Maka di sisa masa mudaku ini, aku ingin banget memanfaatkan energinya dengan mengalokasikannya ke hal-hal yang lebih positif, yang memiliki nilai kemanfaatan yang berkelanjutan. Jadi resolusiku yang kedua di tahun 2026 adalah aku tidak membuang-buang masa mudaku. Idealnya kita tidak kerap berkumpul dengan orang-orang yang derajatnya di bawah kita. Manusia itu tumbuh berdasarkan lingkungannya. Mungkin ini terdengar klise, tapi semua pakar menyepakati hal ini, bahwa manusia itu bertumbuh, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah lingkungannya. Dan juga mungkin dawuh kiaiku yang mengatakan bahwa kita idealnya tidak berkumpul dengan orang-orang yang derajatnya di bawah kita
terdengar seperti narasi eksklusif yang seakan mengatakan kalau kamu ingin kaya, stop berteman dengan orang miskin. Tapi sebelum kalian marah, aku ingin menawarkan sebuah tafsiran baru atas dawuh kiaiku tadi. Bagiku, ketika kiaiku menasihati santri-santrinya untuk tidak berkumpul dengan orang-orang yang derajatnya di bawah mereka, itu bukan sebuah nasihat yang bernadakan atau berorientasikan untuk memutus silaturahim, tidak. Tapi menurutku, nasihat beliau itu lebih cenderung mengarahkan para santrinya untuk aware, untuk peduli atas di lingkungan mana kalian bertumbuh selama ini. Selama 1 semester aku berkuliah di jurusan filsafat, lagi-lagi ya, aku bertemu dan berkumpul dengan banyak sekali orang hebat, entah dari teman sekelas atau dari kakak tingkatku. Semua membawaku kepada satu kesimpulan, bahwa bukan hanya aku satu-satunya orang yang pintar, dan aku bukanlah satu-satunya orang yang membaca buku, dan bukan satu-satunya orang yang ingin mewujudkan sebuah ide besar. Dan menariknya, kesimpulan ini membawaku kepada kesimpulan berikutnya, bahwa karena aku tidak lebih pintar daripada yang lain, maka aku harus semakin bersemangat untuk berani bersuara dan bertumbuh. Jadi dawuh terakhir ini akan aku jadikan sebagai dasar refleksi dan resolusiku di tahun depan nanti, bahwa aku harus lebih bijak dalam memilah sebuah perkumpulan atau circle yang mana aku akan masuk di dalamnya. Karena mau bagaimanapun, dari situlah kelak aku akan dikenal sebagai manusia yang berhasil atau yang gagal. Dan ya, demikianlah refleksi akhir tahun dan resolusi untuk tahun depan berdasarkan 3 dawuh dari kiaiku. Tentu sebaik-baik ide akan sia-sia jika berakhir hanya di kepala. Jangan lupa like, share, subscribe Grow with Raffi, talking everything about literasi, perspective, and productivity. Selamat tahun baru dan apa resolusimu?